Sampai jumpa. Halo Omnivora, tetaplah bahagia ya. Jangan lupa makan. Jangan biarkan patah hati membuat badanmu kurus, karena itu bukan gue banget. Hehehe. Ya, kali ini tidak banyak basa-basi, nanti basi ya, karena film John Wick ketiga ini sangat menguji adrenalin, sehingga QM sendiri mengumpulkan data-data dari pasukan intelijen alur cerita film, yang mana film John Wick ketiga ini melibatkan aktor-aktor Indonesia seperti Akang Yayan Ruhian dan Akang Cecep Arif Rahman, dan itu sangat membanggakan. Ya, langsung saja seduh kopimu, rebahkan badanmu, pasang telinga dan matamu, check it out. Diceritakan, John terus berlari karena John berlomba dengan waktu. Karena jika waktu itu telah datang, ia akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran di New York. Belum juga tepat pada waktunya, John telah dihadapi oleh beberapa pembunuh bayaran. Karena John adalah orang yang paling diincar dan yang paling memiliki harga kepala termahal, yakni 14 juta dolar. Mengerikan, bukan? Karena terluka pas perkelahian, John pun mendatangi seorang dokter. Dan dokter itu hanya memiliki 5 menit untuk mengobatinya. Karena jikalau lebih dari 5 menit, John telah berstatus ekskomunikado, manusia yang paling diincar. Dan tidak boleh ada satupun orang yang membantu ia. Karena jika John dibantu, akan bermasalah dan berurusan dengan High Table. Siapa High Table itu akan terungkap di tengah-tengah film. John Wick, excommunicado. Sampai waktunya tiba, status John pun berubah menjadi ekskomunikado. John pun bertemu oleh banyak musuh yang mampu ia kalahkan satu persatu tanpa ditinggalkan. John yang menunggangi kuda di tengah-tengah kota, sedangkan musuhnya menggunakan moge, motor gede, itu tak berpengaruh pada John. John dengan mudah mengalahkan mereka. John pun menemui teman lamanya untuk meminta pertolongan dengan menunjukkan tiket. Walaupun di sisi lain John berstatus ekskomunikado yang tidak boleh ditolong, karena jika ada yang berani menolong John akan berhadapan dengan High Table. Oh iya, High Table adalah pemegang kekuasaan yang paling tinggi di dunia pembunuh bayaran ini. Singkat cerita, temannya pun memberikan pertolongan. John meminta agar dilancarkan perjalanannya ke Casablanca untuk menemui teman lamanya juga. So, your ticket. Di sisi lain, seseorang adjudikator utusan dari High Table menemui Winston untuk menghukumnya karena Winston telah memberi waktu kepada John untuk melarikan diri. Padahal Winston bisa saja mengekil John waktu itu. Adjudikator pun menghukum Winston untuk turun dari tahta manajer Continental tersebut. Kemudian setelah itu, adjudikator pun menemui bos jaringan pengemis untuk meminta turun dari tahta setelah 7 hari. Dikarenakan telah membantu John dan memberikan senjata kepadanya. Karena jika tidak, ia akan diberi 7 sayatan. Baby, I am the Bowery! John pun telah sampai ke Casablanca, lalu bertemu dengan Sophia, seseorang yang pernah John tolong di satu misi. John meminta tolong kepada Sophia dengan menunjukkan penanda, walaupun banyak perdebatan di sana tentang status John yang telah berubah menjadi ekskomunikado, incaran High Table. Sophia pun tahu jikalau Sophia membantu John, ia akan diincar oleh High Table. Namun, yang paling mengejutkan, Sophia tetap membantu John untuk mengarahkan ke bos Sophia ini bernama Barada, bertujuan untuk meminta arahan bagaimana caranya bertemu dengan petinggi High Table. Can you up in there? Di sisi lain, adjudikator menemui seseorang wanita yang telah membantu John untuk keberangkatannya ke Casablanca. Untuk seseorang adjudikator, sangat mudah menerobos penjagaan wanita ini. Si wanita ini pun diberi hukuman untuk mengorbankan tangannya. Di sisi lain, kita bisa melihat ada aktor kita, Akang Yayan Ruhian dan Akang Cecep Rahman, dan itu sangat membanggakan. Singkat cerita, John dan Sophia pun bertemu dengan Barada. Terjadilah komunikasi yang panjang sehingga John mendapatkan panduan untuk
bisa bertemu dengan petinggi High Table, yakni teruslah berjalan di tepi gurun, lihatlah ke langit, ikutlah bintang yang paling terang, berjalanlah sampai kau hampir mati, lalu terus dan teruslah berjalan, maka pada napas terakhirmu mereka akan menemukanmu, wahai Jon. Setelah mendapatkan jawaban itu, Jon dan Sophia pun harus bertarung dengan pasukan Barada. Karena Barada sempat meminta untuk memiliki seekor anjing kepunyaan Sophia, namun Sophia menolak, sehingga alhasil pertempuran. Sesampainya di gurun pasir, Jon pun memberikan penanda yang telah dicap oleh darahnya, yang berarti utang telah dibayar. Jon pun terus berjalan mengikuti bintang yang paling terang, sehingga ia pingsan. Di sisi lain, bos pemegang jaringan pengemis ini pun harus menerima 7 sayatan karena tidak mau turun dari tahtanya. Ketika Jon terbangun dari pingsannya, ia telah berhadapan dengan pimpinan High Table. Pimpinan High Table pun bertanya, "Apa alasanmu untuk hidup, Jon?" Jon pun menjawab bahwa alasannya hidup untuk mengenang istri dan seekor anjing bernama Helen, pemberian istrinya. Jadi si Jon hidup untuk kenangan cinta. Ini baru cinta. Bukan 2 hari baru jadian udah minta putus. Hehehe. Pimpinan High Table pun memberikannya 1 kesempatan lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mengalahkan atau mengekil Winston, manajer Continental yang telah membantunya dulu. Dan setelah mengalahkan Winston atau mengekil Winston, Jon yang berstatus ekskomunikado akan dihapus katanya. Dan untuk menguji kesetiaan Jon, ia pun harus kehilangan jarinya. Kemudian Jon pun dibekali jas anti peluru. Lalu ia pun langsung bergegas menemui Winston. Tak semudah itu Jon pun harus berhadapan dengan beberapa pembunuh bayaran. Pertempuran pun tak terelakkan. Di sini Jon kelihatan keren karena ia berhadapan dengan salah satu pembunuh bayaran yang berbackground ninja, memiliki trik bisa menghilang. Jon pun dengan mudah menunjukkan trik itu. Suhu dilawan. Sesampainya di Continental, Jon bertemu dengan Winston. Jon pun memilih untuk tidak mengekil Winston di depan adjudikator, sehingga adjudikator menelepon pusat pemberitahuan untuk menormalkan daerah Continental agar bisa para pembunuh bayaran beraksi dan mengekil Jon dan Winston di sana. Seketika itu, Hotel Continental pun dikosongkan. John Wick, Winston, dan seorang asisten bersiap dengan senjata untuk bertempur dengan pasukan High Table. Ya, tentu saja ini dimenangkan oleh John Wick, pemeran utama di film ini. Banyak sekali lawan yang ia kalahkan, sehingga membawa John Wick bertemu dengan idola yang berasal dari tanah Indonesia, yakni Akang Yayan Ruhian dan Akang Cecep Arif Rahman, sehingga mengakibatkan pertempuran yang mendebarkan jantung, seperti genderang mau perang. Sampai jumpa. Jon yang telah berhasil mengalahkan mereka berdua berduel lagi dengan pimpinan ninja, di mana ninja ini menunjukkan triknya, gaya-gayaan. Jon pun bisa melakukan trik itu, lalu mengalahkannya. Di sisi lain, Winston melakukan penawaran dengan adjudikator karena perang ini terus berlanjut untuk tahtanya tetap di atas kendali Winston. Namun adjudikator mengatakan Winston harus mengekil
si John. Singkat cerita, Winston pun menembaki John sampai John jatuh ke bawah. Ya iyalah ke bawah. Kalau ke atas kan ngidupin saklar lampu. Tapi anehnya ketika adjudikator memeriksa jasad John telah hilang. Dan ternyata John masih hidup yang dibawa oleh seorang pengemis untuk bertemu dengan bosnya. Bos pemegang jaringan pengemis di seluruh New York. Oh iya, namanya Bowery. Bowery pun sudah terlampau kesal kepada High Table yang sangat ingin membalas 7 sayatan yang ia terima. Sehingga Bowery pun bertanya, You pissed, John? Are you? Yeah. Film pun selesai. Entah apa yang akan terjadi, QM sendiri tidak tahu. Maka dari itu, mari kita tunggu sampai tahun 2023. Karena pada tahun itu film John Wick yang keempat akan dirilis. Yang siap memanjakan mata Anda dan memicu adrenalin Anda. Detak jantung Anda semakin kencang sehingga peredaran darah lancar. Efeknya menjauhkan dari penyakit stroke dan lain-lain. Hehehehe. Tapi sebelum itu, QM sampaikan, jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.